Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Fatur Rahman, F1B019125 akan menjelaskan tentang percobaan kedua praktikum rangkaian logika, yaitu flip-flop. Tujuan dari praktikum flip-flop ini adalah mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan latch, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop dan JK flip-flop, mengetahui perbedaan pada setiap jenis flip-flop, serta mengetahui perbedaan JK flip-flop asinkron dan sinkron. Alat dan bahan yaitu laptop, komputer. Yang kedua, aplikasi electronic workbench. Dasar teori. Pengertian dari rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluarannya sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Cirinya yaitu adanya jalur umpan balik di dalam rangkaiannya pada rangkaian sekuensial. Input sebelumnya disimpan sebagai informasi biner pada memori. Rangkaian logika sekuensial umumnya disebut sebagai perangkat dua keadaan atau bistabil yang dapat memiliki output yang ditetapkan dalam salah satu dari dua keadaan dasar, tingkat logika 1 atau tingkat logika 0, dan akan tetap terkunci. Oleh karena itu namanya latch, tanpa batas dalam kondisi arus atau kondisi hingga beberapa input lain memicu sinyal atau pulsa yang akan menyebabkan bistabil mengubah kondisinya sekali lagi. Rangkaian logika sekuensial dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama event driven, yaitu rangkaian asinkron yang segera berubah status saat diaktifkan. Yang kedua, clock driven, rangkaian sinkron yang disinkronkan dengan sinyal clock tertentu. Yang ketiga, pulse driven, yang merupakan kombinasi dari keduanya yang merespon memicu pulsa. Yang kedua, latch dan jenis-jenisnya. Latch adalah elemen rangkaian yang mengubah output berdasarkan masukan aktif, input sebelumnya, dan keluaran sebelumnya. Hal ini sangat sederhana dalam konstruksi karena kita perlu mengirimkan masukan ke sana dan akan mendapatkan output di sisi lain. Ada 4 jenis latch, yaitu yang pertama SR latch. Ini adalah sirkuit elektronik yang paling sederhana yang dibangun dengan 2 gerbang NOR. Output dari gate pertama dikirim sebagai salah satu input ke sekon dan sebaliknya. 2 input aktual umumnya disebut set dan reset, dan karenanya diberi nama sebagai SR latch. Nah, ini adalah tabel dari rangkaian SR latch. Yang kedua, D latch. Ada beberapa nama berbeda seperti data latch, transparent latch, atau gated latch. Di sini hanya ada 1 inputan dan output bervariasi berdasarkan sinyal kontrol yang diberi nama sebagai enable sinyal. Berikut lanjutan dari tabel. Ini adalah tabel dari D latch. Yang ketiga, JK latch. Dikembangkan untuk mengatasi masalah switching dengan kait SR. Dari gambar di bawah ini, Anda bisa melihat masukkan ketiga gerbang dan beri masukan untuk mengatasi masalah switching. Ada 3 inputan. Yang keempat adalah
T-latch. Ini bisa dibentuk dengan menggunakan input korsleting ke JK latch. Di sini huruf T singkatan dari toggle. Pengertian flip-flop dan jenis-jenis flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian elektronika yang mempunyai dua kondisi stabil yang bisa digunakan untuk menyimpan suatu informasi. Pengaplikasian rangkaian flip-flop menggunakan teori gerbang logika yang mempunyai sifat multivibrator bistabil. Disebut multivibrator bistabil disebabkan kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator stabil dan hanya akan mengubah kondisi tingkat tegangan keluarannya jika terjadi suatu pemicu atau trigger. Flip-flop mempunyai dua output dan salah satu outputnya ialah komponen output yang lain. Jenis-jenis flip-flop. Yang pertama, SR flip-flop. SR merupakan singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, rangkaian ini terdiri dua inputan yaitu S dan R. Selain itu juga terdapat dua keluaran output yaitu Q dan key action. Rangkaian ini biasanya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Dapat pula SR flip-flop yang menggunakan gabungan dari dua gerbang NOR dan NAND. Huruf R dan S ini berarti reset dan set. Ketika flip-flop diset, outputnya pergi ke dalam keadaan 1. Dan ketika di reset, ia akan kembali ke 0. Output key adalah pelengkap dari output key action pada setiap saat. Ini adalah tabel dari RS flip-flop. Yang kedua adalah D flip-flop. Pada dasarnya ialah modifikasi dari SR flip-flop, namun ditambahkan gerbang logika NOT sebagai inverter dari input S ke input R. Lain halnya dengan SR flip-flop, rangkaian D flip-flop hanya memiliki satu input yaitu D sebagai data. Yang ketiga adalah JK flip-flop. Rangkaian ini merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling sering digunakan. JK flip-flop mempunyai tiga terminal input yaitu J, K, dan CL atau clock. Baik input S dan R dari bistable SR sebelumnya sekarang telah digantikan oleh dua input yang disebut J dan K, masing-masing setelah penemunya Jack Kilby. Maka ini sama dengan J sama dengan R dan K sama dengan R. Dua gerbang, dua input NAND. Dari bistable SR, gate kini telah digantikan oleh dua gerbang NAND, tiga input, dengan input ketiga dari masing-masing gerbang terhubung ke output pada key dan key action. Ini adalah tabel dari JK flip-flop. Selanjutnya adalah T flip-flop. Karakteristik penting dari flip-flop adalah bahwa ia mengubah keadaan output sebagai respon terhadap transisi positif atau negatif pada sinyal kontrol. Tapi ada lebih dari satu flip-flop dari ini. Kita juga harus mendefinisikan hubungan input to output. Inilah sebabnya mengapa ada berbagai jenis flip-flop atau latch. Mereka semua sensitif terhadap clock edge, tetapi mereka melakukan tindakan berbeda sebagai respon terhadap kondisi input. Ini adalah tabel dari T flip-flop. Pengertian clock pada rangkaian sekuensial. Clock adalah salah satu masukan yang ada dalam beberapa rangkaian flip-flop. Rangkaian komputer menggunakan ribuan flip-flop untuk mengkoordinasi kegiatan keseluruhan. Sinyal umum yang
bernama kunci waktu atau clock dikirimkan ke setiap flip-flop. Sinyal ini mencegah flip-flop berubah keadaan dari sebelumnya. Clock dalam flip-flop berfungsi sebagai pengatur input yang bertujuan untuk merespon apakah keluaran pada rangkaian flip-flop tersebut akan berubah atau tidak. 5. Master dan slave pada flip-flop. Sebuah master JK flip-flop terbuat dari 2 buah SR flip-flop dilengkapi dengan 2 buah gerbang NAND. SR flip-flop terdiri dari 2 bagian yaitu master dan slave. Master berfungsi untuk menerima data dari input, sementara slave berfungsi untuk mengeluarkan data dari output. Perbedaan JK flip-flop dengan master slave JK flip-flop yaitu bahwa respon pembacaan data oleh master dilakukan pada satu pulsa clock penuh yang bernilai logika 1. Demikian pula respon pengeluaran data oleh slave juga dilakukan pada satu pulsa clock penuh. Ada nilai logika 0. Gerbang logika pada flip-flop. Umumnya itu gerbang logika pada flip-flop umumnya ada 2, yaitu NAND dan NOR. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan pada logika 1 dan kalau ada sebuah masukan yang bernilai logika 0 maka akan menghasilkan keluaran logika 1. Kedua, gerbang NOR. NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari gerbang OR. 6. JK flip-flop asinkron dan sinkronus. Event-driven atau asinkronus. Sirkuit asinkronus yang segera berubah saat diaktifkan. Sirkuit logika sekuensial saat ini adalah logika clocked atau sinkron. Dalam rangkaian sinkron, osilator elektronik yang disebut clock atau clock generator menghasilkan serangkaian pulsa berulang yang disebut sinyal clock yang didistribusikan ke semua elemen memori di sirkuit. Clock driven atau sinkronus. Sirkuit sinkron yang disinkronisasi ke sinyal clock tertentu. Logika sekuensial asinkronus tidak disinkronkan oleh sinyal. Output rangkaian berubah langsung sebagai tanggapan terhadap perubahan input. Selanjutnya, kita akan membahas tentang JK flip-flop asinkron dan sinkron. Perbedaan dari JK flip-flop asinkron dan sinkron adalah jika asinkron terletak pada perubahan variabel input, sedangkan untuk yang sinkron memproses suatu input ketika ada sinyal untuk sinkronisasi. Nah, ini adalah rangkaian dari JK flip-flop sinkron. Pada rangkaian ini terdapat 4 buah gerbang NAND serta yang terhubung ke VCC dan ground. Di sini juga terdapat 5 buah switch dan 8 buah red probe sebagai indikator. Switch yang pertama digunakan untuk set, yang kedua sebagai inputan untuk J, yang ketiga inputan untuk clock, yang keempat untuk K, dan yang kelima untuk reset. Kita menggunakan satu buah clock yang terhubung ke gerbang NAND 1 dan gerbang NAND 2, di mana inputan dari J akan diteruskan ke gerbang NAND 1 dan inputan dari K akan diteruskan ke gerbang NAND 2. Output dari gerbang NAND 1 akan diteruskan ke gerbang NAND 3, sedangkan output dari gerbang NAND 2 akan diteruskan ke gerbang NAND 4. Dari gerbang NAND 4 ini, outputnya diberi nama key and action, sedangkan gerbang NAND 3 diberi nama key end.
kita akan coba membuktikan tabel dari flip-flop sinkron. Tabelnya ada di sebelah kiri atas dari layar. Kita bisa melihat J diberi nilai logika 1. Kita nyalakan dulu. Nah, ini tampilan awal dari rangkaian JK flip-flop sinkron. Pada tabel, kita bisa melihat J diberi masukan 1, sedangkan K bernilai 0. Maka output dari rangkaian ini akan berubah menjadi, ya kita clock, Qn sementara ini berlogika 1, sedangkan Qn aksen berlogika 0. Kondisi ini disebut dengan set. Selanjutnya, baris kedua, J diberi logika 0, sedangkan K diberi logika 1. Outputnya akan berubah, yaitu Qn berlogika 0, sedangkan Qn aksen berlogika 1. Kondisi ini disebut reset. Selanjutnya, J diberi logika 0, K diberi logika 0. Dari sini kita bisa melihat tidak ada perubahan. Kondisi ini disebut no change atau tidak ada perubahan. Baris yang terakhir yaitu J diberi 1 dan K berlogika 1. Kondisi ini disebut toggle. Yang membedakan JK flip-flop sinkron dan asinkron seperti yang tadi saya bilang adalah kalau sinkron memproses suatu input ketika ada sinyal sinkronisasi. Sekian penjelasan untuk JK flip-flop sinkron dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.